Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat terkait dengan sistem terbuka? Organisasi sebagai sistem terbuka di mana dalam sistem itu tidak terlepas dari suprasistem. Atau kita bisa bicara lingkungan. Nah, tentu sebuah organisasi tidak terlepas dari pengaruh dan mempengaruhi lingkungan yang sifatnya selalu berubah. Tema kali ini kita akan berbicara tentang bisnis dalam konteks global. Bisnis dalam konteks global yang bersifat terbuka atau sistem terbuka dalam konteks global bisnis. Dalam konteks global terbagi menjadi beberapa istilah. Yang pertama, proses globalisasi. Apa itu proses globalisasi? Proses globalisasi adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional dan beberapa negara menyatu menjadi sebuah sistem interdependen bisnis dan ekonomi saling tergantung. Nah, tentu harapannya adalah mendapatkan pengaruh positif dan kemungkinan pengaruhnya juga negatif atau pengaruhnya dalam konteks trends atau ancaman atau peluang ataupun untuk berkembang. Jadi kita bisa melihat dari kelompok-kelompok negara dengan sedemikian rupa. Dapat dilihat dari kesejahteraannya. 1. Kelompok high income countries atau negara-negara berpendapatan yang tinggi. Yang kedua, over medium income countries atau negara-negara yang berpendapatan menengah. Yang ketiga, low medium income countries atau negara-negara yang berkembang. Dilihat dari sistem geografi dalam konteks globalisasi itu, tentunya kita bisa melihat kelompok-kelompok di wilayah, contohnya benua Amerika, kelompok negara Eropa, dan Asia Pasifik, dan lain-lain. Negara konteks geografi ini, setiap wilayah itu mereka mencoba sebuah kesepakatan dan kerjasama antara negara-negara tersebut. Contohnya, NAFTA, North America Free Trade Agreement, di mana negara-negara seperti Amerika, Meksiko, dan Kanada bekerja sama dalam bisnis. Ada juga di Eropa, European Union. Biasanya negara-negara tersebut negara bagian Eropa Barat. Nah, arah kita atau negara kita juga ada, yaitu AFTA, Asia Free Trade Area. Ada beberapa negara yang mengikutinya. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Di sisi lain, dalam konteks BOP atau Balance of Payment, dan sedangkan BOT, Balance of Trends, negara-negara yang relatif cenderung surplus atau negara yang sejahtera, dan sebaliknya, negara-negara yang defisit adalah negara yang tidak sejahtera. Dalam konteks ini adalah keseimbangan antara ekspor dan impor, di mana suatu negara yang banyak impor bisa disebut negara defisit, dan di mana negara yang banyak ekspor bisa disebut negara yang surplus atau untung. Kita lanjutkan kembali. Teori yang menjelaskan negara-negara ini saling berhubungan dalam konteks bisnis internasional tentunya ada teorinya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang menjelaskan konteks bisnis dalam internasional. Yang pertama, Marxism, termasuk teori yang awal, yang menjelaskan bahwa negara yang menuju kesejahteraan apabila negara melakukan perdagangan internasional, khusus mengumpulkan sebanyak-banyaknya logam mulia seperti emas dan perak. Yang kedua, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith,
yaitu absolute expenditure. Apa itu absolute expenditure? Adalah masing-masing negara itu hanya bisa menghasilkan satu macam hasil bumi. Contohnya, Inggris itu menghasilkan gandum, sedangkan Indonesia menghasilkan kopi. Nah, jelas di sini Inggris tidak bisa menghasilkan kopi, dan akhirnya secara absolut mau tidak mau Inggris butuh kopi dan dia harus membeli atau mengimpor dari Indonesia. Yang ketiga, dari David Ricardo yang memberikan teori comparative advantage. Comparative advantage adalah setiap negara mengekspor apapun sejauh dia itu secara komparatif, secara realitatif, dia lebih efisien dari negara yang lain. Jadi contohnya negara lain seperti Thailand yang menghasilkan beras lebih relatif dan lebih baik dibandingkan negara lain. Contohnya, Indonesia yang mengekspor beras dari negara mereka atau Thailand secara kooperatif dia lebih efisien. Yang keempat adalah comparative advantage menurut Michael Porter. Comparative advantage adalah keunggulan bersaing, dia mampu lebih baik atau mampu melayani atau mampu meluaskan pelanggan lebih baik dibandingkan yang lain, atau dia lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Dan yang selanjutnya, Hawkins's only theory. Ini adalah bergantung pada endowment yang dimiliki oleh negara. Misalkan Amerika mampu endowment modern sedemikian rupa, mereka kapitalis incentive, atau negara yang mengekspor dari hasil industri yang kapitalis incentive, sedangkan kita disebut labor incentive, lebih murah atau relatif dominan di negara kita adalah tenaga kerja. Yang kelima, relative paradox adalah negara yang mengekspor kapitalis insentif malah justru mengekspor labor insentif. Contohnya Amerika yang mengekspor garment, di mana garment itu adalah sendiri labor insentif. Nah, di situ Leonard Incentive menyebutkan Leonard Incentive paradox. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang bisnis ini. Apabila ada kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.